Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Ajeng Ratasari, NPM 240200816 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra dari Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di sini saya akan memaparkan 3 materi mengenai yang pertama, pengertian motivasi belajar, yang kedua fungsi motivasi belajar, yang ketiga cara menumbuhkan motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Motivasi belajar adalah hasrat yang timbul dalam diri siswa yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar. Adanya motivasi belajar akan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan pada arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling berkaitan. Motivasi belajar merupakan hal yang pokok dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tanpa motivasi seseorang tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar pada setiap individu dapat berbeda, sehingga ada siswa yang sekedar ingin menghindari nilai yang jelek, bahkan untuk menghindari hukuman dari guru, dan orientasinya hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Namun ada pula siswa yang benar-benar ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Motivasi belajar memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Cara menumbuhkan motivasi belajar menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan, guru bisa mengubah metode yang lain, misalnya diskusi kelompok, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara selanjutnya adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas.
Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi bagi siswa yang berani menjawab baik benar atau salah akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Guru bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Adapun contohnya adalah dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, menciptakan kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran. Ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling membutuhkan bahwa mereka lah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya, motivasi belajar siswa melalui kompetisi adalah dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Bagi kelompok yang menang tentu akan mendapatkan hadiah dan tambahan nilai. Sementara itu, kelompok yang kalah hanya akan mendapatkan tambahan nilai saja. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, guru bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Contohnya adalah dengan membuat penilaian terkait aktivitas siswa, misalnya tugas dan kuis. Keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberinya motivasi. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang guru berikan adalah motivasi tidak langsung. Nah, ternyata guru juga bisa memberi siswa motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses guru atau tokoh-tokoh yang lain. Saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil mereka bisa lebih giat lagi dalam belajar. Yang ketujuh, dermawan akan pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, guru bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, siswa tersebut akan terus termotivasi untuk menjadi yang terbaik di hadapan gurunya. Untuk siswa yang tidak menyukai pujian, guru bisa menyiasatinya dengan reward yang lain. Manfaat motivasi belajar untuk para siswa yaitu untuk menumbuhkan semangat, hilangkan jenuh, mengejar mimpi, menumbuhkan optimis dan pantang menyerah. Belajar menjadi kegiatan yang harus dilakukan karena menjadi modal untuk menjalani kehidupan. Motivasi belajar harus diberikan oleh guru, orang tua, dan orang-orang terdekat. Tidak adanya motivasi untuk belajar, maka seorang siswa akan malas dan akan sulit untuk bersaing dengan siswa lainnya. Setidaknya ada beberapa manfaat dari belajar yang harus dipahami. Manfaat motivasi belajar untuk siswa. Yang pertama, tumbuhkan semangat belajar. Dengan adanya motivasi, maka seorang siswa akan memiliki dorongan untuk terus belajar dan mencapai apa yang dicita-citakan. Motivasi yang bisa dilakukan orang tua yaitu dengan menjanjikan hadiah apabila anaknya meraih suatu prestasi. Manfaat semangat belajar bagi siswa yaitu akan berpengaruh terhadap capaian siswa tersebut. Apabila seorang siswa terus belajar dan mempertanyakan hal baru, maka pengetahuannya akan semakin luas. Dengan pengetahuan yang luas, maka
masa depannya akan semakin cerah. Yang kedua, hilangkan jenuh. Manfaat motivasi menurut para ahli adalah untuk menghilangkan rasa jenuh, karena jenuh menjadi penyakit yang membahayakan masa depan. Apabila seorang siswa merasa jenuh, maka siswa tersebut akan berhenti untuk belajar hal baru. Kebanyakan belajar juga akan membuat seorang siswa menjadi jenuh atau bosan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Pada tahap ini, motivasi belajar sangatlah diperlukan oleh siswa dan pemberian motivasi bisa dilakukan oleh guru atau orang tua. Yang ketiga, mengejar mimpi. Semua siswa pasti memiliki mimpi yang berbeda-beda. Namun semua mimpi harus dikejar dengan usaha yang keras. Belajar dengan serius menjadi salah satu upaya untuk mengejar mimpi. Namun mengejar mimpi bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hambatan yang menghadang. Malas belajar menjadi salah satu penghadang sebuah mimpi terwujud. Untuk terus belajar dengan giat, maka seorang siswa memerlukan motivasi, dan dengan terus belajar, maka siswa akan merasakan manfaat semangat belajar di masa depan. Yang keempat, menumbuhkan optimis. Kegunaan motivasi yang lainnya yaitu mampu menumbuhkan rasa optimis pada siswa. Dengan selalu optimis dalam mengajar mimpi, maka siswa akan terus semangat belajar untuk gapai masa depan. Untuk stabilkan optimisme, maka peran keluarga sangatlah penting. Guru juga harus memberikan keyakinan yang besar pada siswa agar siswa terus termotivasi untuk belajar. Jangan biarkan siswa merasa pesimis dan ragu dengan kemampuannya sendiri. Yakinkan bahwa optimis akan menjadi jembatan menuju masa depan yang indah. Yang kelima, pantang menyerah. Manfaat motivasi berprestasi adalah salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa pantang menyerah pada siswa, sehingga siswa akan tetap semangat dalam berbagai kondisi. Untuk mencapai cita-cita pasti akan banyak rintangan yang menghadang. Orang tua harus memberikan pemikiran yang positif pada siswa agar semangat belajarnya terus tumbuh dan anak pantang menyerah dalam mencapai prestasi. Jangan takut gagal dan selalu bangkit dari kegagalan menjadi poin penting yang harus dimiliki seorang siswa apabila hidupnya ingin sukses. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.